Sawah warisan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Alhamdulillah, suaranya sudah seperti biasa lagi ya Bunda. Terima kasih yang sudah mendoakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Angin sore meniup lembut dedaunan di sekitar rumah kayu tua yang berdiri kokoh di tengah hamparan sawah hijau. Rumah itu milik Mak Sari, perempuan renta berusia 78 tahun yang tubuhnya mulai bongkok dan langkahnya makin berat. Sehari-hari, ia duduk di kursi goyang warisan suaminya, menatap sawah seluas 10 hektar yang dulu digarap bersama almarhum suaminya, Pak Jafar. Mak Sari punya 3 anak laki-laki. Ketiganya kini sudah berkeluarga dan hidup di tempat berbeda. Tapi sawah itu yang belum dibagi dan masih atas nama Mak Sari mulai menjadi pembicaraan hangat di antara mereka. Suatu sore di rumah Mak Sari, Ramdan, anak sulung, datang duluan. Ia berdiri di teras rumah sambil merokok, sesekali memandangi sawah yang mulai menguning. 11 tahun aku bantu bapak ngurus sawah ini. Masa iya, aku cuma dapat sepetak? Gumam Ramdan. Mak Sari menyambutnya dengan senyuman yang lelah. Dan, kamu sehat nak? Tanya Mak Sari. Sehat mak, tapi saya mau ngomong tentang sawah itu. Jawab Ramdan, tanpa menanyakan balik bagaimana keadaan ibunya padahal mereka sudah lama tak bertemu. Ramdan menunjuk hamparan sawah yang luas itu. Sebelum Mak Sari sempat menjawab, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Budi, si anak tengah, turun dari mobil dengan pakaian rapi dan parfum yang semerbak. Assalamualaikum mak, ucap Budi. Namun, tak berniat untuk menyalami atau mencium tangan ibunya. Waalaikumsalam nak, tumben datang sore-sore, tanya Mak Sari dengan suaranya yang lemah. Ada yang mau dibicarain mak, soal tanah warisan, jawab Budi. Ramdan melirik tajam ke Budi. Udah lama gak muncul, tahu-tahu langsung ngomong warisan, sindir Ramdan. Ini bukan soal muncul atau enggak, Dan. Aku juga anak ibu, kata Budi ketus. Belum selesai mereka saling menyindir, Johan si bungsu datang dengan motor tuanya. Pakaiannya lusuh, wajahnya cemberut. Heh, kalian semua udah pada ngumpul ya? Enak banget ngomongin warisan di belakangku, kata Johan. Johan, mak belum meninggal. Kenapa kalian udah ribut soal tanah? Bu Sari mengatakannya dengan mata yang berkaca-kaca. Kita bukan niat ribut, mak. Tapi, mak juga makin tua. Kita harus jelas, biar nggak jadi masalah nanti, sahut Ramdan. Betul, kalau nggak dibagi sekarang, bisa makin runyam, sahut Budi tak mau kalah. Johan geram. Maksud kalian dibagi? Itu dibagi rata kan? Atau kalian berdua udah punya rencana sendiri? Tanya Johan penuh selidik. Jangan sok suci, Han. Kau bahkan gak pernah bantu ngurus sawah. Kau pikir tanah ini jadi sendiri? Ramdan terpancing emosi. Kau pikir kau paling berjasa? Gak semua bisa bantu fisik, Dan. Aku juga kerja serabutan biar gak nyusahin emak, jawab Johan. Mak Sari menatap ketiganya dengan mata yang berkaca-kaca. Suaranya gemetar. Kalian ini bukan anak kecil lagi. Kalian saudara. Kenapa tega bertengkar di depan emak? Suasana hening. Hanya suara angin dan kokokan ayam dari kejauhan yang terdengar. Dulu kalian bertiga main lumpur di sawah ini. Nangis, ketawa, jatuh bangun bareng. Sekarang, sawah ini malah memisahkan kalian, ucap Mak Sari. Air mata sudah jatuh di pipinya. Mak gak nyangka, anak-anak emak sekarang malah begini, karena tanah. Lanjutnya lagi, suasana masih hening. Ketiganya tak berani menjawab atau menatap. Semuanya hanya menunduk. Malam menjelang, Ramdan pulang duluan, diikuti oleh Budi. Johan memilih duduk di tangga rumah, menatap sawah yang luas dalam keheningan. Mak Sari duduk di kursi goyangnya. Wajahnya letih,
Ia memandang langit gelap. Ya Allah, jangan biarkan tanah ini jadi racun dalam darah keturunan hamba, bisik Mak Sari dalam hati. Johan menoleh. Mak, maaf ya. Tadi aku ikut emosi, kata Johan. Mak Sari hanya tersenyum tipis. Kamu tahu nak, warisan paling besar bukan sawah itu. Tapi kalau kalian bisa tetap bersaudara, saling jagain, itulah warisan emak yang sejati, ucap Mak Sari. Air mata Johan menetes diam-diam. Beberapa hari berlalu sejak pertengkaran sore itu. Desa semakin sunyi saat musim panen mendekat, tapi hati Mak Sari makin resah. Ia tahu umurnya tak lama lagi. Kakinya sering gemetar, penglihatannya mulai kabur, dan sesak napasnya makin sering datang di malam hari. Di tengah kesepiannya, Mak Sari memutuskan untuk menulis sesuatu yang penting. Di dalam kamar kayu yang sunyi, dengan tangan gemetar, Mak Sari menulis di selembar kertas tua. Ia tak paham hukum, tak mengerti akta, tapi ia tahu apa yang harus ia tinggalkan. Aku tak punya banyak, tapi jika tulisan ini bisa membuka mata mereka, biarlah ini menjadi warisan terakhirku, gumam Mak Sari dalam hati. Tulisannya pelan, tapi tegas. Untuk anak-anakku, Ramdan, Budi, dan Johan, Emak tidak ingin kalian saling bermusuhan hanya karena tanah. Sawah itu bukan milik satu orang, tapi milik keluarga kita. Emak ingin kalian mengelolanya bersama, tidak dijual, tidak dipisah-pisahkan. Jika kalian nekat membaginya, maka kalian tidak hanya membagi sawah, tapi juga membelah hati emak. Maafkan emak yang tidak bisa menjadi penengah. Tapi jika kalian membaca ini setelah emak tiada, tolong, pulanglah. Maafkan satu sama lain. Sawah itu bukan tentang uang, tapi tentang cerita yang dulu menumbuhkan kalian. Tertanda, emakmu yang mencintai tanpa syarat. Tak lupa Mak Sari membubuhkan tanda tangannya yang tidak beraturan. Mak Sari melihat surat itu perlahan. Ia menyelipkannya ke dalam sarung bantal. Tempatnya biasa menyandarkan kepala saat berzikir. Hari yang penuh rencana. Sementara itu di tempat lain, ketiga anaknya mulai membuat rencana mereka sendiri. Di rumah Ramdan. Ramdan duduk bersama istrinya, Ratna. Kamu harus ambil bagian paling subur, Mas. Kamu yang paling capek bantu bapak dulu. Ucap Ratna dengan enteng memerintah suaminya. Iya, kalau bisa, bagian Johan jangan dikasih tanah. Mending uang aja, kecil. Jawab Ramdan menyepelekan. Dia juga bukan siapa-siapa, cuma anak bontot yang suka nyusahin. Sahut Ratna cepat, lalu tersenyum sinis. Ramdan diam. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tapi ego lebih kuat dari nurani. Sementara itu di sebuah kafe yang cukup ramai, di mana itulah tempat Budi dan istrinya selama ini mencari uang. Ya, Budi sudah memiliki kafe yang cukup besar. Penghasilannya juga tak main-main. Tapi keserakahan juga menguasai hati Budi. Aku mau jadikan sawah itu lahan pertanian modern. Bisa dikomersilkan, ucap Budi ke istrinya Dita. Bagus, kita bisa cari investor. Tapi jangan kasih tahu Johan dulu. Dia bisa rusak semuanya, ucap Dita. Dia itu emosian, gak cocok ngurus warisan, sahut Budi. Budi tersenyum percaya diri. Baginya warisan adalah peluang bisnis. Sementara itu, di gubuk kayu dekat sungai, itu adalah kediaman Johan. Johan duduk menyendiri. Ia membawa segelas kopi dan foto lama dirinya. Ramdan, Budi, dan emaknya berlumpur dan tertawa di tengah sawah. Apa aku terlalu kasar ke emak? Tapi aku juga capek, selalu dianggap rendah. Gumam Johan dalam hatinya. Angin malam menyapu wajahnya. Johan menarik nafas panjang dan menatap langit. Kenapa bang? Tanya Risa istrinya. Johan menggeleng pelan, enggan menjawab pertanyaan itu. Risa mencoba mengerti.
Tak bertanya lagi, dia memilih diam dan duduk di samping suaminya. Malam yang penuh doa. Malam itu, Mak Sari kembali duduk di kursi goyangnya. Wajahnya pucat, dadanya sesak, tapi ia masih terus berzikir. Ya Allah, jika umurku tak lama, jagalah anak-anakku, walau mereka lupa padaku. Jangan biarkan mereka saling melukai. Ucap Mak Sari dalam doanya. Dadanya semakin terasa sesak, air mata mengalir. Tangan keriputnya berusaha menghapus, namun air mata itu tidak mau berhenti. Keesokan paginya, saat matahari naik pelan dari timur, tetangga dekat, Bu Ros, datang mengetuk rumah. Tidak ada jawaban. Ia masuk perlahan dan mendapati Mak Sari tertidur di kursi goyangnya. Tenang, diam, dan tak lagi bernapas. Bu Ros panik dan segera mencari bantuan. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung, seolah ikut berduka atas kepergian Mak Sari. Kabar wafatnya menyebar cepat, para tetangga berdatangan. Beberapa membawa bunga, yang lainnya membawa air mata. Tapi ketiga anak lakinya belum tiba. Pagi yang sunyi tanpa anak-anak. Di dalam rumah kayu, jasad Mak Sari terbujur kaku, diselimuti kain putih. Di sisinya, Puros duduk memegangi tangan dingin Mak Sari dengan mata sembab. Mak, anak-anakmu belum datang. Tapi kami akan tetap mandikan dan kafani. Kau tidak sendiri, ucap Buros dalam hati. Air matanya terus saja mengalir. Ketibaan yang terlambat. Beberapa jam kemudian, Ramdan datang tergesa-gesa dengan sepeda motornya. Bajunya kusut, wajahnya pucat. Di belakangnya, Budi turun dari mobil, lengkap dengan kacamata hitam, menyembunyikan matanya yang merah karena bergadang semalaman. Terakhir, Johan datang sambil terisak. Ia berlari ke dalam rumah dan langsung bersujud di kaki jenazah ibunya. Mak, bangun mak. Aku belum minta maaf. Aku belum bilang aku sayang emak. Ucap Johan sambil menangis. Ramdan berdiri kaku. Kita terlambat, Han. Ucapnya lirih, tapi masih terdengar. Astagfirullah. Emak pergi tanpa pamit. Kata Budi sambil memegangi dadanya yang sesak. Rasa bersalah menyerang jiwanya. Di tepi pemakaman, hanya ada suara doa dan lirih tanah yang ditabur. Tidak ada pelukan antara saudara. Tidak ada kalimat penghibur. Setelah jenazah diturunkan dan makam ditutup, mereka berdiri berdampingan tapi berjauhan, seperti orang yang tidak saling mengenal. Di akhir doanya, Ustadz Lukman berkata, semoga Allah lapangkan kubur beliau, karena semasa hidup beliau hanya tahu memberi dan mendoakan, bukan menerima. Tangis buras terdengar lagi. Warga desa diam, tapi hati ketiga anak itu bergetar keras. Satu persatu para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Kini tersisa 3 anak laki-laki yang hanya bisa menyesal karena sudah membuat luka di hati ibunya. Seharusnya mereka bisa mendampingi saat-saat terakhir ibu mereka. Tapi semua sudah terlambat dan hanya bisa menyesal yang tiada guna. Malam harinya, mereka bertiga duduk di ruang tamu rumah peninggalan Mak Sari. Sunyi, tak ada yang memulai obrolan. Hingga setelah beberapa saat hening, Ramdan membuka suara. Kita semua salah, ucapnya, dengan keadaan masih menunduk. Air matanya pun masih terjatuh. Iya, kita sibuk mikirin tanah, sampai lupa emak masih hidup, ucap Budi, menanggapi ucapan Ramdan. Aku yang paling bodoh. Aku sering bentak emak, sering pulang tapi nggak pernah duduk ngobrol, sahut Johan. Ia mengusap air matanya yang jatuh. Tiba-tiba, Buros masuk dan menyerahkan sesuatu. Sebelum meninggal, Mak Sari nitip ini. Katanya kasih ke kalian bertiga kalau beliau sudah nggak ada. Ucap Buros sambil menyerahkan secari kertas kepada Ramdan. Mereka membuka kertas itu yang dilipat menjadi beberapa bagian. Tulisan tangan yang mereka kenali. Tulisan Mak Sari. Ramdan membaca keras-keras. Setiap kalimat
Bagai tamparan untuk mereka bertiga. Jika kalian membaca ini setelah emak tiada, tolong pulanglah. Maafkan satu sama lain. Sawah itu bukan tentang uang, tapi tentang cinta yang dulu menumbuhkan kalian. Air mata ketiganya mengalir. Mak, bahkan di akhir hayatnya masih mikirkan kita bertiga, ucap Johan lirih. Namun masih terdengar. Kita harus lakukan sesuatu, kata Budi. Iya, kita perbaiki semuanya. Kita rawat sawah itu, bukan demi warisan, tapi demi emak, ucap Ramdan tegas. Meskipun suaranya masih bergetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ketiganya saling memeluk. Tidak ada kata-kata, hanya isakan dan rasa bersalah yang akhirnya menjelma menjadi tekad baru. Pagi pertama tanpa Mak Sari. Rumah panggung itu sunyi, hanya suara dedaunan yang berdesir dan burung-burung yang berkicau dari kejauhan. Tapi di dalam hati ketiga anak laki-laki Mak Sari, badai masih mengamuk, badai penyesalan. Mereka memutuskan tinggal sementara di rumah itu untuk membicarakan satu hal, bagaimana memenuhi pesan terakhir dari ibu mereka. Di ruang tengah yang kini hampa, Ramdan duduk menatap lantai. Johan mondar-mandir gelisah. Budi membuka laptop dan kertas-kertas perencanaan. Aku nggak bisa bohong. Aku sempat niat ambil bagian paling luas, ucap Ramdan jujur kepada dua saudaranya. Aku juga, bahkan aku pernah mikir jual tanah ini ke pengembang, kata Johan. Aku bawa proposal investor, rencana bikin agrowisata, tapi sekarang semuanya terasa hina, ucap Budi jujur seperti kedua saudaranya yang lain. Mereka terdiam, lalu Budi menutup laptopnya dan menatap saudara-saudaranya. Tapi kita masih punya pilihan. Emak sudah tinggalin warisan, bukan cuma tanah, tapi juga hati kita. Lanjutnya, keesokan harinya mereka bertiga berjalan menyusuri batas-batas sawah. Setiap langkah membawa kenangan masa kecil, berlari di pematang, bermain lumpur, mengejar belut, dan tertawa bersama emak mereka. Johan menatap luas sawah. Ini dulu tempat emak nyangkul bareng bapak ya, kata Johan, mengenang kembali kenangan masa lalu bersama kedua orang tuanya. Iya Han, kita nonton dari kejauhan sambil ngumpet di balik pohon pisang. Timpal Ramdan yang sama, mengingat masa kecilnya yang sangat bahagia. Aku pikir dulu sawah ini tempat paling membosankan, tapi ternyata ini tempat kita dibesarkan, kata Budi. Kakinya yang sudah lama tak pernah menyentuh lumpur, kini tanpa ragu. Dia menginjak lumpur sawah itu. Dan seketika kenangan masa lalunya muncul semua di kepalanya. Mereka duduk di gubuk kecil di tengah sawah. Ramdan membuka suara. Aku mau rawat sawah ini, bukan untuk dijual, tapi untuk kita olah bareng, seperti yang Mak mau, ucapnya. Aku bisa bantu dari sisi manajemen, pemasaran bahkan teknologi pertanian, kata Budi. Aku bisa jaga dan bantu para petani di sini, biar sawah ini tetap hidup, kata Johan. Mereka bertiga seolah kompak untuk mewujudkan wasiat dari ibu mereka. Namun, niat yang tulus tak selalu mulus. Istri Ramdan, yang sejatinya wanita serakah dan kikir, tak menerima keputusan suaminya. Dia terus membujuk Ramdan agar tetap mengambil bagian paling banyak. Ya, wanita itu tak berperasaan sama sekali. Namun untungnya, Ramdan tidak goyah. Dia tetap dengan pendiriannya. Pesan dari ibunya jauh lebih berharga daripada keinginan istrinya. Karena itu hubungannya dengan Ratna menjadi renggang. Perempuan itu memilih pulang ke rumah orang tuanya. Ramdan sudah mencegah. Namun, semua tak ada gunanya. Perempuan itu tetap keras dengan pendiriannya. Ramdan memilih bersabar, mengalah, dan membiarkan istrinya sementara waktu. Nanti, jika permintaan ibunya sudah terwujud, jika memang hubungannya masih bisa dipertahankan, maka dia akan membujuk. Tapi jika tidak, Ramdan memilih menyerah. Bagi dia, keluarga lebih penting. Karena Ramdan sadar,
Niat istrinya tak baik. Ia tak mau menyesal lagi untuk kedua kalinya. Beberapa minggu setelah kematian Mak Sari, mereka mengundang para petani dan warga desa. Di bawah pohon mangga di halaman rumah, Ramdan berbicara mewakili saudara-saudaranya. Bapak Ibu sekalian, kami anak-anak Mak Sari memutuskan untuk tidak menjual sawah warisan. Kami akan kelola bersama, dan sebagian hasilnya akan dibagikan untuk kebutuhan desa, fakir miskin dan anak yatim, seperti yang dulu emak kami lakukan, ucapnya. Warga terdiam, lalu terdengar tepuk tangan perlahan dari seorang bapak tua. Alhamdulillah, akhirnya anak-anak Mak Sari sadar. Semoga berkah sawah ini kembali seperti dulu, ucap Pak Salim. Hari-hari berganti. Ketiganya bekerja bahu-membahu. Ramdan memimpin pengelolaan lahan. Johan mengatur pekerja dan alat. Budi menyiapkan rencana pemasaran. Untungnya, istri Budi segera sadar bahwa ia tak berhak atas sawah itu, sehingga keserakahan segera sirna dari dalam hatinya. Toh tanpa adanya sawah itu, penghasilan mereka sudah lebih daripada cukup. Dan untungnya Johan memiliki istri yang lembut, pengertian, dan tidak serakah. Dia menerima seberapapun yang diberikan oleh Johan. Dia selalu mendoakan untuk kebaikan suaminya. Di sebuah sudut sawah, mereka mendirikan pondok kecil. Diberi nama Pondok Mak Sari. Tempat siapa saja boleh singgah, minum air atau sekedar berteduh. Malam yang sunyi, karena Mak Sari sudah tiada. Malam itu Ramdan duduk di kursi goyang peninggalan Mak Sari. Kursi itu diletakkan kembali di tempat semula, menghadap ke sawah. Ia duduk di sana, seolah menggantikan ibunya yang biasa menduduki kursi kesayangannya. Mak, kami mungkin terlambat, tapi kami kembali. Terima kasih karena Mak gak pernah berhenti mencintai, meski kami penuh ego, ucapnya dalam hati. Dari kejauhan, cahaya bulan menyinari hamparan sawah yang kini tampak damai. Angin meniup pelan, seolah membisikkan doa restu dari langit. Waktu terus berlalu, musim panen telah tiba. Sawah warisan Mak Sari yang dulu hampir menjadi sumber perpecahan, kini membentang hijau dan subur. Setiap sudutnya menyimpan peluh baru dan cinta yang mulai tumbuh kembali, bukan hanya dari tanah, tapi dari hati yang dahulu saling menjauh. Namun tak semua luka sembuh semudah membalikan tangan. Ramdan sang sulung harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tangganya sempat retak akibat egonya sendiri. Pagi itu, saat Ramdan dan Johan sedang memeriksa padi yang mulai menguning, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang perempuan berjilbab sederhana, menenteng tas besar, menggandeng seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Ramdan terpaku, nafasnya tercekat. Ratna, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kamu datang? Tanya Ramdan rasa tidak percaya. Sudah sekian lama, ia tak melihat wajah istri dan anaknya. Dan sekarang, mereka datang. Betapa bahagianya hati Ramdan. Selama ini dia selalu berdoa agar rumah tangganya bisa kembali seperti dulu. Anakmu yang ingin ketemu ayahnya, jawab Ratna. Tapi dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang terdalam, ia juga merindukan suaminya. Ia sadar bahwa dia terlalu egois untuk serakah mengambil yang bukan haknya. Anak lelaki itu menatap ayahnya dengan mata berbinar. Bapak, ini sawah bapak ya? Boleh aku main lumpur kayak bapak dulu? Tanya bocah polos itu. Ramdan mengangguk pelan. Dan dengan senang, anak lelaki itu berlari. Tanpa ragu langsung mencebur ke sawah. Ia begitu bahagia, tertawa sendiri. Ramdan teringat lagi dengan masa lalunya. Dia dulu sebahagia itu bermain lumpur di sawah. Dan sekarang, anaknya melakukan hal yang sama. Ramdan beralih ke istrinya. Ia menatap mata istrinya dalam. Lalu mendekat, memeluk tubuh Ratna yang sudah lama ia rindukan. Setelahnya ia berlutut,
meminta maaf. Namun Ratna mencegah, segera mengajak suaminya untuk berdiri. Aku yang salah, aku yang minta maaf, ucapnya. Di sore harinya, Ramdan dan Ratna duduk di teras, menghadap sawah. Tak banyak kata, hanya angin dan suara jangkrik mengisi ruang. Maaf ya mas, aku keterlaluan, ucap Ratna memecah keheningan. Aku juga minta maaf, aku juga dulu yang memulai, jawab Ramdan. Mereka saling memaafkan, mencoba melupakan, dan menata kembali masa depan yang lebih baik. Aku nggak apa-apa kalau kita tinggal di sini. Toh, kita di sana juga mengontrak, ucap Ratna. Ya, Ramdan sempat menawarkan agar mereka tinggal di sini saja. Namun Ratna menolak karena tidak mau merawat ibu dari suaminya yang sakit-sakitan. Dan sekarang dia baru menyesal. Walau semua itu sudah terlambat. Namun setidaknya, ia ingin sedikit menebus kesalahan dengan tinggal di rumah ini, merawatnya, agar kenangan tentang mertuanya tetap utuh. Anak laki-laki mereka juga sama sekali tidak menolak. Dia malah senang karena bisa puas bermain di sawah sesuka hatinya. Tak hanya keluarga Ramdan yang kini kembali utuh. Budi beserta istrinya, juga Johan beserta keluarga kecilnya. Setiap seminggu sekali rutin datang untuk kumpul bersama, hanya untuk sekedar ngeteh atau makan sederhana. Kebiasaan yang paling mereka sukai adalah makan bersama di gubuk tengah sawah yang menjadi saksi bisu dari mereka masih kecil sampai mereka dewasa. Kehangatan antar keluarga semakin tercipta. Anak-anak mereka bermain dengan riang. Bahkan anak Budi yang tak pernah ke sawah, tanpa ragu atau merasa jijik ikut bermain bersama saudaranya yang lain. Ikut membaur, menjadi satu, tanpa ada jarak yang memisahkan di antara mereka. Tak ada yang melihat status atau latar belakang. Semuanya kompak, berbagi suka ataupun duka. Hari panen pun tiba, warga desa berkumpul, ada tumpeng, doa, dan gelak tawa. Di tengah sawah, tiga bersaudara itu berdiri berdampingan. Ustadz Lukman memimpin doa. Ya Allah, sawah ini dulu menjadi saksi cinta sepasang suami istri. Kini menjadi pemersatu tiga anak yang sempat hilang arah. Jadikanlah panen ini bukan hanya rezeki, tapi juga pemurni hati. Selesai doa, mereka menunduk dalam. Aku belum pernah ngerasa damai kayak gini sebelumnya, ucap Johan lirih. Namun, masih bisa didengar jelas oleh Budi dan Ramdan. Iya, semua ini terasa seperti emak ada di sini. Tersenyum, timpal Budi. Dan aku akhirnya mengerti. Warisan sejati bukan yang tertulis di kertas, tapi yang tertanam di dalam hati, sahut Ramdan. Hari itu mereka bukan hanya memanen padi, tapi juga panen maaf, cinta, dan kesempatan kedua. Di pondok kecil yang mereka bangun atas nama Mak Sari, terpasang papan kayu baru. Tanah ini bukan sekedar warisan, tapi tempat pulang bagi hati-hati yang tersesat. Begitu bunyi tulisannya. Sesuai janji ketiganya. Sebagian hasil panen untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Di pondok Mak Sari, beberapa bulan telah berlalu sejak panen itu. Tapi kehangatan yang tumbuh di antara Ramdan, Budi, Johan, dan warga desa tidak memudar. Sawah warisan Mak Sari kini tak hanya menjadi sumber penghidupan, tapi juga sumber kehidupan baru. Di tengah hamparan hijau itu berdiri sebuah bangunan sederhana dari kayu dan bambu, beratap rumbia. Pondok Mak Sari, begitu nama yang mereka pilih. Tempat itu bukan sekedar gubuk, melainkan rumah harapan. Setiap hari anak-anak dari desa berdatangan. Di sana mereka belajar membaca, bercocok tanam, dan mendengar cerita tentang seorang ibu yang begitu mencintai tanah dan anak-anaknya. Bu Ros, bersama istri Ramdan dan Johan, kini menjadi relawan tetap. Mereka mengajarkan mengaji, menyulam, dan membuat makanan tradisional untuk dijual.
Ramdan berdiri di depan anak-anak. Kalian tahu siapa itu Mak Sari? Dia nenek kalian. Dulu, dia nanam padi sambil menggendong anak di punggung. Dia nggak punya ijazah, tapi ilmunya banyak. Karena hidupnya penuh cinta dan kerja keras. Seorang anak mengangkat tangan. Kalau Mak Sari udah meninggal, kenapa kita masih bisa ketemu sama dia di sini? Tanyanya dengan polos. Ramdan tersenyum, lalu menunduk dan menyentuh tanah. Karena cinta orang tua gak pernah dikubur, dia hidup di hati kita dan di tanah ini, katanya. Air matanya menetes, bukan sedih, namun dia berterima kasih sangat banyak pada ibunya yang sudah mengajarkan banyak hal. Suatu hari, Budi membawa tamu dari kota, dosen dan mahasiswa pertanian. Mereka tertarik melihat bagaimana sawah ini dikelola secara gotong royong dan menyatu dengan masyarakat. Biasanya konflik warisan bikin keluarga pecah, tapi di sini justru jadi ladang perdamaian, ucap salah seorang mahasiswa. Budi tersenyum kecil. Itu karena kami semua pernah tersesat. Tapi ibu kami meninggalkan peta. Peta itu bukan harta, tapi nilai, kata Budi. Johan mulai mengajak pemuda desa ikut mengelola lahan organik. Mereka belajar teknik bertani alami tanpa pupuk kimia. Kita nggak hanya tanam padi, tapi juga masa depan, ucap Johan. Salah satu pemuda bertanya, apa nggak sayang lahan ini nggak dijual? Katanya dulu pernah ditawar mahal. Johan menjawab, kalau kami jual, habis satu generasi, hilang semuanya. Tapi kalau kita rawat, bisa jadi warisan 7 turunan. Kembali ke kursi goyang. Malam itu, Ramdan duduk kembali di kursi goyang peninggalan Mak Sari. Di sampingnya duduk anak kecil yang kini mulai cerewet dan ceria. Pak, nanti aku gede, aku mau nanam padi juga kayak bapak. Ucap anak kecil itu dengan polosnya. Ramdan tersenyum haru. Boleh, tapi tanam juga sabar, syukur dan maaf. Karena itu yang bisa bikin sawah ini hidup. Kata Ramdan sambil mengelus kepala anaknya lembut. Budi, Johan, dan Ratna duduk di serambi rumah. Mereka saling pandang lalu tertawa kecil saat angin meniup lampu gantung hingga berayun pelan. Seolah Mak Sari sedang ikut menikmati suasana damai itu. Kalian menertawakan apa? Tanya Ramdan yang baru ikut bergabung. Lihat, jawab Johan sambil menunjuk lampu gantung yang bergoyang. Ramdan seolah mengerti apa yang saudaranya maksud. Aku buat kopi dulu ya, kata Ratna lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama, 3 gelas kopi hangat sudah tersaji di hadapan mereka. Tak lupa, ada sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Mereka semua menikmati suasana yang dingin, namun penuh kehangatan. Untung, kita sadar. Coba enggak, kita pasti nggak bisa kayak gini. Mereka semua tersenyum, menikmati dinginnya malam, penuh kedamaian. Oke Bunda, demikian ceritanya. Semoga terhibur dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.